Kami tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami sesuai dengan rencana-Mu yang ajaib. Semua yang Kau izinkan terjadi, semua sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Maka apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap tenang. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang bertanggung jawab dengan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba mengucap syukur untuk hari ini. Dan hamba percaya Tuhan, mari lebih lagi nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, bongkar semua yang tersembunyi dalam hidup kami, singkapkan semua yang masih belum kami mengerti Tuhan. Tapi biar hari ini kebenaran yang kami terima itu memerdekakan hidup kami sekali lagi. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini dengan keadaan yang diubahkan. Masa depan kami diubahkan, keluarga kami diubahkan, semua kutuk akan berubah menjadi berkat. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan sisa kebaktian yang ada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini acaramu, ini anak-anakmu, ini mimbar-Mu Tuhan. Kau boleh lakukan apapun yang Kau mau. Satu hal yang kami minta, lawat kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Oke, shalom. Saudara, saya mengucap syukur hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Saudara, dan saya percaya bukan sebuah kebetulan jika saya boleh mengisi tempat ini, saudara, tepat sebelum besok ulang tahun saya, saudara. Saudara, dan saya sungguh-sungguh bersyukur malam ini boleh bersama-sama dengan saudara. Dan saya berdoa biar hari ini apapun yang menjadi firman Tuhan, biarkan itu menyembuhkan, melawat, dan membangkitkan iman kita sekali lagi. Oke, saudara, hari ini ketika saya berdoa buat saudara, Tuhan beri judul adalah Golden Heart dan Golden Hands. Saudara mengerti ya, 2 hari lagi kita ada acara di Semarang dengan Bahtera. Dan hari itu saya merenung saudara. Saya bilang, Tuhan, ini temanya apa? Saya bilang, Engkau mau tema apa di Semarang? Dan saya merenung. Hampir sebulan gak ada jawaban saudara. Tapi ketika itu Roh Kudus mulai ubah cara doa saya. Dan Roh Kudus berkata bilang gini, doanya diubah. Tanya Tuhan, Engkau mau memberkati kami dengan apa? Jangan cari tema, tapi cari hati Tuhan yang Dia mau curahkan buat hidupmu dan semua yang datang di tenda lawatan Semarang. Dan ketika itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau mau memberi hadiah apa? Engkau mau memberi blessing apa buat setiap anak-anakmu yang akan hadir dan semua yang streaming. Dan ketika itu saya masih ingat, saya di AOC Surabaya, saya tidur di lantai 2 saudara. Saya gandeng si Ruth saudara, anak saya Ruth. Saya gandeng, kita turun tangga. Dia biasa namanya anak perempuan, ngomongnya banyak saudara ya. Wah, dia cerita A, B, C, D sampai saya gak ngerti ini ngomong apa. Pokoknya saya cuma iya ini aja lah saudara. Sudah tiba-tiba begitu kita turun di tangga, baru mungkin sekitar 5 step. Tiba-tiba dia teriak, Mama, Golden Heart katanya. Saya diem saudara, saya pikir ini anak dari ngomong apaan, kok tiba-tiba bilang Golden Heart. Saya turun lagi sekian langkah, dia teriak lagi, Mama katanya, Golden Heart. Begitu dia ngucap yang kedua kali, Roh Kudus bicara di hati saya. Dia bilang, Nak, yang Tuhan mau berikan Golden Heart, tapi ketika hatimu berubah menjadi emas, murni seperti emas, Tuhan akan memberikan Golden Hands. Tangannya akan memberkati begitu banyak orang. Saudara, ketika itu saya tangkap dan saya berkata, oke Tuhan. Saya langsung chat dengan semua keluarga di Semarang. Saya bilang, Tuhan bilang, Golden Heart, Golden Hands, itu yang akan menjadi berkat yang Tuhan mau berikan di tengah-tengah kita. Saudara, dari itu saya berkata, Tuhan ajari saya. Apa yang kau maksud dengan Golden Heart dan Golden Hands? Ajari saya. Dan ini yang Tuhan ajari dalam hidup saya tentang seseorang yang punya Golden Heart dan Golden Hands. Mari kita lihat sama-sama Kejadian 49. Kejadian 49 ayat yang ke-26. Kejadian 49 ayat yang ke-26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu,
yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara, ini adalah bagian dari nubuatan dan berkat terakhir Yakub kepada 12 anaknya. Dia menubuatkan akan masa depan setiap anak. Dan begitu dia sampai di Yusuf, Alkitab berkata dia adalah orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Lihat lagi ya, Ulangan 33 ayat yang ke-13. Ulangan 33 ayat yang ke-13. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negeri diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Kali ini berkat dari Musa. Dan Musa berkata kepada Bani Yusuf, pernyataan dia akan mendapatkan yang terbaik itu mulai muncul. Dan itu jatuh ke kepala orang yang teristimewa, yaitu Yusuf, saudara. Saudara, saya percaya bahwa semua tokoh iman di Alkitab itu istimewa, saudara. Tapi Alkitab jelas berkata bagi Yusuf, Alkitab sebutkan yang teristimewa dari saudara-saudaranya. Saudara, dan saya percaya bahwa hari ini kita sudah masuk ke masa yang terbaik. Kita sudah masuk ke musim yang terbaik. Tuhan berkali-kali bicara dalam hidup saya, dia berkata, nak, ini tahun yang sungguh amat baik buat setiap anak-anakku. Apapun yang dunia katakan, apapun dunia prediksi, tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita dibedakan dan kita hidup menurut apa kata Tuhan. Dan ketika dia berkata kita masuk ke tahun yang sungguh amat baik, kita masuk ke musim yang terbaik, maka yang terbaik itu menjadi jatah saudara dan saya. Akan tetapi Alkitab jelas menyatakan bagaimana yang mendapatkan yang terbaik. Siapa yang bisa mendapatkan yang terbaik adalah orang-orang yang istimewa. Saudara, dan ternyata menjadi yang teristimewa itu sebuah pilihan, saudara. Apakah kita mau atau hanya memilih untuk menjadi orang biasa saja? Ternyata itu sebuah pilihan. Kenapa selalu semua orang kan pasti mau jadi yang teristimewa, tapi kenyataannya tidak banyak yang bertahan, saudara. Kenapa? Karena ini yang Alkitab katakan. Saudara, kata istimewa dalam bahasa Ibrani itu artinya nazir. Dan nazir itu berasal dari kata Ibrani nazar, yang berartinya memisahkan, menjauhkan diri, menyucikan, dan memakai mahkota. Jadi menjadi yang teristimewa itu artinya kita dipisahkan dari yang lain, disembunyikan dari sorotan, dan dikhususkan untuk tujuan Tuhan yang kudus. Dan Tuhan berkata, Tuhan bukakan kepada saya bagaimana ada yang namanya jalan kudus. Sebuah jalan yang tidak banyak orang mau, tapi Alkitab menjelaskan ada yang namanya jalan kudus. Saudara, lihat Yesaya 35 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Cukup panjang, saya ambil dalam terjemahan The Message karena lebih jelas. Alkitab berkata akan ada sebuah jalan raya yang disebut jalan kudus. Tak seorang pun yang kasar atau memberontak akan diizinkan melaluinya. Artinya hanya orang-orang yang mau dididik, orang-orang yang mau diproses, yang akan masuk ke jalan itu. Jalan itu hanya untuk umat Allah dan tak mungkin tersesat di sana. Bahkan orang yang paling sederhana pun tak akan salah jalan. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa orang bodoh sekalipun tidak mungkin tersesat, saudara. Dan Alkitab berkata tidak ada singa di jalan itu, tidak ada binatang buas yang berbahaya, tidak ada apapun yang menakutkan atau mengancam. Hanya mereka yang telah ditebus berjalan di sana. Umat yang telah ditebus oleh Tuhan akan kembali menyusuri jalan itu. Mereka akan menyanyi sambil berjalan pulang ke Sion. Mahkota sukacita yang tak pernah pudar melingkari kepala mereka. Disambut dengan sukacita dan kegirangan, sementara duka dan keluh kesah melarikan diri ke kegelapan malam.
Dan ini jalan untuk orang yang teristimewa. Dipisahkan dari orang lain. Dikuduskan untuk tujuan Tuhan. Dan menjadi yang teristimewa, itu artinya kita harus melalui dipisahkan, saudara. Dan bukan hanya dipisahkan, tapi dikhususkan, disembunyikan untuk dipakai dalam waktu yang tepat. Saudara, tapi di jalan ini ada begitu banyak jaminan Tuhan di dalamnya. Alkitab berkata tidak ada singa, tidak ada binatang buas, tidak ada kejahatan yang bisa menimpa kita. Alkitab berkata di jalan ini orang bodoh pun tidak mungkin tersesat. Kita tidak bisa tersesatkan oleh logika dunia, oleh kebohongan iblis. Kita nggak bisa disesatkan. Kenapa? Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan semua yang mau menjadi yang teristimewa, ujung dari semuanya ada mahkota sukacita di Sion yang tidak akan pernah pudar. Dan itu menanti saudara dan saya. Jadi kata nazir di ayat ini, itu seperti Tuhan menarik Yusuf keluar dari arus dunia. Keluar dari arus umum untuk mempersiapkan sebuah bejana yang tidak bisa dibuat di tempat ramai. Saudara, ada begitu banyak hal, barang mahal, lukisan mahal yang gak bisa dibuat rame-rame, saudara. Saudara, saya sendiri beberapa kali menggambar, saudara ya. Semakin tempatnya rame, hilang, saudara. Semakin bingung. Mau ngapain saya? Tadi coretan sampai yang mana? Bingung, saudara. Dan ada begitu banyak karya-karya yang ajaib muncul dari mana? Di tempat yang tersembunyi. Saudara, dan hidup kita seringkali perlu dibentuk, dipersiapkan. Bukan di tempat yang ramai. Tapi dibentuk dalam kesunyian, dalam hal yang tersembunyi. Yesaya 49 ayat yang kedua berkata, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, tapi perhatikan saudara, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Loh, sudah runcing loh saudara. Tapi Alkitab berkata disembunyikan ke dalam tabung panahnya. Saudara, dia disembunyikan bukan untuk dibuang. Dia disembunyikan untuk dipersiapkan, saudara. Tuhan tidak menaruh anak panah di tabung untuk mengabaikan. Supaya keluar pada waktu yang tepat. Dengan kekuatan yang ilahi. Dia akan meluncur seperti anak panah kemenangan. Karena kita mengerti, saudara ya, semua yang terlalu cepat itu enggak baik, saudara. Katakanlah hari ini ketika bayi lahir terlalu cepat, prematur. Saudara, masak bakmi aja terlalu cepat, keras, saudara. Semua yang terlalu cepat gak akan pernah matang. Dan ketika kita tidak matang, tidak dewasa dalam Tuhan, kita tidak bisa jadi pewaris-pewaris Allah. Karena hanya yang bisa menjadi pewaris adalah semua orang yang mengalami akil balik, saudara. Mereka yang sudah dewasa dan matang di dalam Tuhan. Saudara, dan semua yang terlalu cepat akan terlalu rapuh, saudara. Saudara, berkali-kali Tuhan izinkan saya melihat orang yang naik terlalu cepat tanpa fondasi yang kokoh. Begitu ada badai, hancurnya juga cepat, saudara. Saudara, dan sekali lagi dia mau berkata, Nak, aku simpan engkau. Aku sembunyikan engkau, bukan aku membuang engkau. Tapi aku sedang mempersiapkan engkau. Dan ketika pada waktu yang tepat, engkau akan diluncurkan dengan kekuatan yang ilahi yang dari Tuhan. Saudara, saya tidak mengerti apa yang sedang saudara alami. Mungkin saudara yang merasa, kok kayaknya kok saya nggak terlihat ya. Kok kayaknya Tuhan nggak ngomong apa-apa ya. Kok kayaknya yang lain sudah jauh lebih hebat, saya kok masih belum apa-apa ya. Kok kesannya hari ini Tuhan sedang menyembunyikan saya. Kelihatannya saya nggak bisa dilihat. Saudara, tapi hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan. Saudara sedang dikuduskan. Saudara dipisahkan untuk disiapkan Tuhan. Karena ayatnya berkata 2 Timotius 2 ayat yang ke-21.
Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudara bukan dibuang, saudara sedang dikuduskan, disiapkan, disediakan. Ketika pekerjaan yang mulia itu hadir, saudara akan diluncurkan dengan kekuatannya yang ajaib, saudara. Saudara, dan menurut saya setiap kita punya versi disembunyikan yang berbeda-beda, saudara. Saudara, jika versi Tuhan dalam hidup saya itu merenung sekian bulan yang lalu lah, saudara. Saudara, saya itu menjumpai ada orang-orang itu suka chat saya, hubungi saya lewat Instagram, tanyanya begini, "Loh Sa, kamu itu di mana?" katanya. Saya jawab, "Di Semarang." Saya bilang, "Loh, kok saya gak pernah tahu kamu?" "Ya, loh kamu ini pergi tak keluar kota?" "Enggak," saya bilang, "di Semarang." "Lah kamu ada ibadah?" "Ada. Eza RK di tenda lawatan." So, tenda lawatan ini kami udah setahun, saudara. Dan selama 1 tahun itu orang masih tanya, "Loh kamu tuh di mana?" "Di Semarang," saya bilang. Ada orang lagi ngubungi teman saya, dia bilang gini, "Saya ini nyari Sasa, gak ketemu-ketemu." Saya bilang, "Batin loh, Tuhan gedenya sudah segini kok masih gak ketemu-ketemu." Saya bilang, "Loh saya tuh nyari loh, saya ya gak kemana-mana," saudara. Dan ketika itu ada banyak orang bisa gak ngerti saya itu di mana, saudara. Dan ketika tiap kali tanya, "Loh kamu kok gak datang Eza RK?" "Loh emang ada Eza RK di Semarang?" "Ya, ini sudah jalan sekian tahun." "Oh, loh Sasa itu dengar-dengar katanya udah gak ada pelayanan katanya." Saya bilang, "Ada." Saya mulai dikasih ceramah, aktiflah di medsos, aktif banget saya bilang. Gak kemana-mana. Dan itu saya merenung, saya bilang ke Tuhan, "Tuhan, ini ada apa? Apa ada yang salah dari saya?" Saudara, saya tunggu ucap syukur. Papa itu sering kali bilang ke saya, saudara, "Salah gak salah bertobat dulu," katanya. "Kamu mau salah gak salah bertobat dulu. Ngerti gak ngerti bertobat dulu," katanya. "Jangan nyalain orang lain, bertobat dulu. Salahin dirimu, minta maaf ke Tuhan," katanya. Jadi saya tuh datang ke Tuhan, "Tuhan apa saya salah? Apa saya ada yang kurang? Atau ada yang saya salah langkah? Apa ada yang salah dengan saya?" Dan saya coba bilang, saya merenung tuh berhari-hari, bulan-bulan. Saya bilang, "Tuhan, singkapkan. Karena lebih baik engkau berterus terang dengan hambamu ini hari ini daripada nanti sudah terlambat. Lebih baik sekarang Tuhan engkau berterus terang dengan hambamu." Dan tiba-tiba saudara, suatu pagi dia cuma berkata, "Nak, aku sedang menyembunyikan engkau." Saudara, begitu saya terima itu, saudara tahu ketika saya tutup firman Tuhan, saya temukan ketenangan di hati saya. Saudara, tapi saya gak pernah mempelajari itu sampai kemarin, saudara. Bahwa ternyata memang ada fase dalam hidup kita, Tuhan itu sengaja menyembunyikan kita, saudara. Bagi anak-anak muda, kau akan disingkirkan dari teman-temanmu, sampai seakan-akan kau gak punya teman. Ada fase di mana Tuhan menyingkirkan engkau, tapi bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan ingin mengkuduskan kita, menyembunyikan kita. Karena Dia mau pastikan Raja Wali ini tidak mati sebelum waktunya. Dia mau pastikan bahwa pahlawan-pahlawan iman ini tidak binasa sebelum waktunya. Dia lindungi, Dia naungi kita dengan sayapnya. Dia sembunyikan kita. Tapi ada satu waktu tiba-tiba saudara, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan memunculkan saudara dengan kekuatannya yang ajaib dan luar biasa. Saudara, dan yang paling lucu buat saya ketika orang disembunyikan, pengennya muncul, saudara. Orang yang sudah muncul pengennya disembunyikan. "Naungiku dengan sayapmu." Tiba-tiba saudara, dari itu saya berkata, "Iya ya Tuhan." Dan itu kelihatan, karena gak kelihatan loh. Orang yang masih waktunya disembunyikan pengennya tampil, saudara. Tapi begitu orang yang sudah waktunya untuk terbang, untuk jalan dengan Tuhan, untuk harus berdiri di atas mimbar, pengennya nyiut ke bawah, saudara.
Kalau boleh di backstage aja Tuhan, jadi pendoa. Kenapa? Karena kita tahu semakin tinggi, tekanannya juga semakin berat. Semakin tinggi, harga yang dibayar pun juga semakin mahal, saudara. Saudara, ketika itu saya lihat dan Tuhan berkata, nak lihatlah Musa. Kalau saudara lihat Musa di Keluaran 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini Musa. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Laki loh saudara. Cantik tapi. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Dan waktu ketika dia sudah gak bisa menyembunyikan Musa lagi. Dikirim. Ditaruh di peti. Di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Dikirim ke tempat Firaun saudara. Musa. Begitu Musa lahir, hal yang pertama yang Tuhan lakukan, dia disembunyikan selama 3 bulan, saudara. Dan sampai akhir disembunyikan di tempat Firaun, dipisahkan dari yang lain. Dan dia hidup bahkan 40 tahun di padang gurun di masa tersembunyi. Tapi ternyata di masa tersembunyi itulah, itu juga masa pemurnian untuk Musa, saudara. Begitu Tuhan melihat it's time, dia sudah siap. Baru Tuhan menampakkan diri lewat semak yang menyala. Saudara, dan setelah itu kita tahu ya ceritanya. Musa jadi senjata Tuhan yang ajaib untuk melawan Firaun, saudara. Apa yang disembunyikan dari Firaun menjadi musuh yang mengalahkan Firaun dan menaklukkan Firaun. Saudara, dan sekali lagi, tapi sebelum waktunya dia disimpan. Dia disembunyikan, tapi waktu disembunyikan dia dibentuk, dia dipersiapkan, dan akhirnya dia diutus. Daud juga sama. Saudara masih ingat kisah ketika Samuel datang mencari seorang raja? Daud lebih parah, saudara, diumpetin bapaknya sendiri juga, kan saudara? Panggil anak-anakmu, yang gak dipanggil siapa? Daud, saudara. Disembunyikan, kelihatannya ditolak, kelihatannya dibuang. Dia disembunyikan di padang rumput. Cuma disuruh ngurus saja, udah urus kambing domba, ngurus saja di situ. Tapi siapa sangka ketika dia dibuang, kelihatannya dia dibuang. Dan di tempat ketika dia disembunyikan Tuhan, dia belajar mendengar suara Tuhan. Dan dia belajar mengalahkan singa dan beruang. Dan ternyata itu bukan dibuang maupun dilupakan, tetapi disembunyikan. Saudara, dan masa tersembunyi itulah tempat dan waktu di mana Tuhan menyiapkan golden heart dalam hidup setiap kita. Hati yang lembut dan bukan pemarah. Hati yang kuat tapi tidak menindas. Hati yang dewasa dan bukan anak-anak, saudara. Dan dia perlu tahu bahwa kita tahu kita perlu itu semua, saudara. Supaya ketika kita punya golden hands, kita punya tangan emas, bukan menjadi tangan yang dipakai untuk menindas, membunuh, tapi akan menjadi tangan yang memberkati dan mengangkat begitu banyak orang di sekelilingnya. Dia mau pastikan ketika dia beri pengurapan, dia beri kuasa, bukan untuk menjual karunia, untuk mendapatkan duit. Bukan untuk menjual karunia supaya mendapatkan posisi. Tapi supaya semua yang kita terima menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Dan sekalipun itu kita harus mengalami yang namanya tersembunyi, dan itu gak gampang, saudara. Tapi lihatlah Yesus, Lukas 3 ayat yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Yesus sama. Waktu dia di dunia ada waktu-waktu di mana seakan-akan Yesus disembunyikan. Dia berkata kepada Maria, kalau saudara masih ingat kisahnya air berubah menjadi anggur. Dia berkata, ibu, apa yang kau mau daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba. Karena Yesus pun tahu semua ada waktunya, saudara. Dan begitu waktunya tiba, umur Yesus berapa? 30 tahun. Tapi orang dunia umur 25 tahun quarter life crisis. Banyak orang ketika umur 25 tahun, saudara, saya punya teman-teman. Ya Nisa, aku lagi quarter life crisis, katanya.
Saya bilang, kenapa hidupmu? Saya bilang, hidupmu kayak gak kenapa-kenapa. Saya merasa kok umur segini, kok belum begini, belum begitu, orang lain begini. Saya bilang, ya itu kan standar yang kamu minta. Saya bilang, di Alkitab gak ada umur standar begini. Abraham aja baru punya anak umur berapa, saudara? Saudara, dari itu Yesus saja baru mulai usia umur 30. Dan selama 30 tahun itu Yesus menunggu. Tapi ketika dia disembunyikan, dia dipersiapkan, saudara. Saudara, bisakah lebih cepat dari itu? Menurut saya bisa kok. Yesus punya kemampuan gak? Bisa, saudara. Umur 12 tahun aja berdebat dan menang kok, saudara. Yesus bisa muncul, dia bisa mengorbitkan dirinya sendiri. Dia bisa terus naik dan dia bisa memunculkan dirinya sendiri. Tapi dia memilih untuk menanti waktu Bapanya yang sempurna. Saudara, Yusuf memulai melayani di istana Firaun usia 30 tahun. Daud menjadi raja atas Israel pada usia 30 tahun. Para imam Lewi mulai melayani di kemah suci pada usia 30 tahun. Saudara, dan semuanya itu bukan manusia yang ngatur, saudara. Tapi Tuhan yang mengatur. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat dia memunculkan kita dengan kekuatannya yang ajaib dan luar biasa. Saudara, gara-gara firman ini membuat saya, Joshua dan Bevis, kita sempat ngobrol sekian bulan yang lalu. Saudara, dan ketika di obrolan itu kami berkata gini, lucu ya, saya bilang, kita ini harus siap-siap. Tahun ini kita semua usianya 30 tahun, saudara. Saya besok 30, Joshua udah 30, Bevis apalagi, sudah 30, saudara. Dan kita bilang gini, dan saya masih ingat Joshua bilang gini, kita ini belum memulai pelayanan kita. Karena baru 30, baru kita memulai pelayanan kita. Saya dalam hati cuma gini, Tuhan, ini masa pemanasan gini banget, saya bilang. Pemanasannya panas banget, saya bilang. Kalau ini belum apa-apa, saya nggak bisa bayangkan apa yang Tuhan rencanakan di tahun-tahun ke depan. Saudara, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan sempurna, saudara. Dia mengorkestrakan semuanya dengan caranya dan dengan waktunya yang sempurna. Dan setiap kita punya waktunya masing-masing. Saudara gak bisa berkata saya terlalu tua, gak ada kamusnya. Saudara terlalu muda, gak ada juga kamusnya. Semua punya timelinenya masing-masing. Semua punya waktunya masing-masing. Dan kalau hari ini saudara masih merasa engkau masih disembunyikan Tuhan, saudara tidak dibuang Tuhan. Engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih ajaib, jauh lebih luar biasa dari apa yang saudara pernah bayangkan. Jangan mencoba untuk mendahului Tuhan. Jangan mencoba untuk mensabotase rencana Tuhan. Tapi jika kita mau menjadi yang teristimewa, mari pilih untuk tunduk pada waktu Tuhan. Dan biarkan dia memproses hidup kita. Dan ketika waktunya tiba, yang disembunyikan akhirnya dimunculkan untuk kemuliaan Allah. Saudara, ketika itu saya berkata, oke Tuhan, what next? Dan kemudian Tuhan lanjutkan. Saudara, orang dengan golden heart adalah nazir, yang artinya orang yang menggunakan mahkota dan punya royal power, saudara. Dan jika kita punya royal power, kita punya kekuatan, kerajaan, kita mendapatkan mahkota, maka yang terbaik itu yang akan Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Tapi bukan hanya sekedar kita memakai mahkota, tapi kita ini juga harus bisa berfungsi, saudara. Kejadian 49 ayat yang ke-22. Kejadian 49 ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara, ketika itu kau sudah teruskan ayatnya, saudara sampai kepada ayat yang pertama kita baca, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu.
yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Dan semuanya akan turun kepada kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa. Saudara, ketika sebelum dia mendapatkan menjadi yang teristimewa, Alkitab berkata dahannya itu tumbuh dan melewati tembok. Saudara tahu di dunia ini, kita ini punya peraturan, kalau saya boleh jawab, unwritten rules atau peraturan yang tidak tertulis, saudara ya. Gak ada undang-undangnya, tapi hukum ini berlaku di seluruh dunia. Hukumnya apa? Kalau saudara nanam pohon, katakanlah pohon mangga, dan dahannya itu melewati tembok tetanggamu, dan dari dahan itu muncul buah mangga, itu hak siapa? Tetanggamu. Bukan hak saudara, tetanggamu, saudara. Kalau rantingnya melebihi ke pinggir jalan dan tumbuh di situ, itu milik siapa? Milik bersama, saudara. Siapapun yang lewat boleh ambil. Ibu Ripka ini punya pohon mangga, saudara ya. Wah, lebatnya itu sampai ke pinggir-pinggir jalan. Ibu Ripka cerita tiap kali lewat, Bu boleh ngambil? Ya boleh. Kenapa? Itu milik bersama. Meskipun orang Indonesia kadang nakal ya. Mobil parkir mepet. Buka jendela, ngeng. Masuk kan mangganya, tutup, keren. Wah, di dalam mobil saya katanya. Ini milik saya ini ya. Itu Indonesia nakalnya gitu, saudara ya. Diambil, saudara. Dipetik buah mangganya. Tapi ternyata itu berlaku di seluruh dunia, saudara. Kalau itu melewati tembok tetanggamu, itu menjadi hak tetanggamu. Saudara, ketika itu, Tuhan berkata gini, nak, ketika Yusuf berkata, Alkitab menggambarkan Yusuf dahannya itu melewati tembok. Itu artinya dia hidup yang membiarkan sebagian dari apa yang dia punya, dia berikan untuk orang lain, untuk menikmatinya. Yang dia punya, dia salurkan ke orang lain dan mengizinkan orang lain yang menikmatinya. Saudara, meskipun tidak selalu, tidak tiap tahun begitu, tapi ada waktunya akan seperti itu. Dan hidup hati yang rela apa yang engkau punya pada saat Tuhan mau dibagikan, diberikan untuk memberkati orang lain dan menyentuh hidup banyak orang. Maka Tuhan berkata, nah, itu golden heart dalam hatimu. Ada hati yang murni seperti emas dalam hidupmu. Kenapa? Engkau tahu bahwa apa yang kau punya tidak semuanya untuk dirimu sendiri, saudara. Saudara, tapi jangan habis ini lihat barang orang di jalan, wah ini milik bersama. Jangan, saudara ya. Itu nyolong namanya, saudara. Tapi habis ini mari kita minta dan kita berkata, Tuhan, beri aku sebuah sikap hati yang tidak menyimpan semua untuk diriku sendiri, tapi kapanpun Tuhan berkata beri, kita akan meletakkan dengan sukacita dan bukan dengan gerutuan, saudara. Dan begitu kita punya golden heart, hati dan hidup yang rela, maka kita berkata yang terbaik, yang terbaik. Itu artinya golden hands, dia akan berikan di tengah-tengah kita. Apapun yang kita sentuh akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, dan semua yang Alkitab katakan tentang berkat, kekayaan orang fasik akan berpindah, kekayaan seberang laut akan datang, harta terpendam akan muncul keluar. Semuanya itu akan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Golden hands ada dalam hidup setiap kita. Tetapi untuk tangan ini, apakah kita punya golden heart, saudara? Karena kelimpahan yang sejati itu dimulai dari hati yang melimpah. Dan begitu hati yang melimpah itu ada, bukan hanya saja di materi, tapi dimulai dari hati yang terproses, hati yang dikuduskan, hati yang dididik dan tidak terikat oleh mamon. Di saat itulah ketika dia temukan, saudara, tanganmu ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Karena percuma, saudara, kalau kita punya kelimpahan tapi mental kita buruk. Saudara, gak lama itu semua akan habis, saudara. Semua akan habis. Kenapa? Hati kita gak siap. Hati kita gak siap. Tapi hari ini apakah saudara mau dibawa Tuhan sampai kita mendapatkan golden heart? Karena hanya yang berhati emas yang diberi tangan emas, saudara.
Saudara ingat kisah seorang bernama Raja Midas? Saudara, kalau dulu namanya terkenalnya Midas Touch, saudara. Ini cerita dari Turki. Oke. Saudara, suatu hari raja ini dia ketemu dengan dewa. Ini cerita, saudara ya. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi ini cerita. Dan ketika itu dia ketemu dengan seorang dewa, dia bilang, wah aku ini mau kaya raya katanya. Karena aku ini mau kaya raya, berikan supaya apapun yang aku sentuh jadi emas. Supaya kekayaanku ini nambah, aku megang daun jadi emas, batu jadi emas, tanah jadi emas. Aku mau semua yang aku pegang harus jadi emas. Hanya saja dia ini tidak sadar bahwa yang dia minta itu berbahaya, saudara. Ketika dia lapar, dia ambil buah, buahnya jadi emas. Mau bikin empal gentong, saudara. Empalnya dipegang, empalnya berubah jadi empal emas, saudara. Dia lupa merubah apa? Giginya sendiri. Giginya gak kuat ngerokoti emas, kagak kuat, saudara. Akhirnya dia kelaparan. Mau minum air, airnya berubah jadi emas. Akhirnya ya udahlah gak usah makan, yang penting kaya katanya kan. Yang penting kaya, gak usah makan, gak apa-apa diet sekalian. Gak usah makan. Gak lama kemudian anaknya pulang. Papa, anakku, peluk, plek, berubah jadi emas. Istrinya pulang, yang sayangku, dipeluk lagi, pet, berubah jadi emas. Akhirnya saudara gak ada satupun yang tidak menjadi emas. Semuanya menjadi emas. Dan sampai akhirnya dia berkata, wah ternyata ini bukan berkat, ternyata ini kutukan buat aku. Karena saat itu dia kehilangan semuanya. Saudara, kalau hati kita ini bukan hati yang emas. Kalau sampai tangan kita diberi tangan emas, ujungnya itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya seharusnya jadi berkat, malah jadi beban, saudara. Padahal Tuhan ingin memberi kita berkat. Tapi kalau kita maksa, saudara, ada kisah di Alkitab dia maksa, Tuhan bilang enggak maksa. Alkitab berkata aku beri yang apa yang kamu mau. Tapi setelah itu Alkitab berkata aku kasih penyakit paru-paru. Emptiness dalam bahasa lainnya. Dia dapatkan semuanya tapi kosong di hati. Gak ada kedamaian, gak ada sukacita, hilang. Emptiness. Semuanya hilang. Saudara, sekali lagi yang Tuhan mau adalah memberi berkat. Dan jangan biarkan ketamakan kita membuat yang seharusnya jadi berkat malah jadi beban. Yusuf memulai dengan sebuah kenaziran. Yang Alkitab berkata dahannya melewati akan tembok. Di saat itulah kita tahu ada porsi dari hidupnya yang memang didedikasikan terus menerus untuk jadi berkat buat orang lain, saudara. Dan hanya orang yang berhati emas yang punya hati seperti itu. Saudara, sekali lagi kenapa kelimpahan dimulai dari hati yang melimpah. Saudara, ketika waktu itu kita buat acara ya di sini financial freedom, saudara. Ketika itu saya bicara dengan beberapa orang itu sebelum acara mulai, saudara. Saya tanya, menurutmu financial freedom itu apa? Saya tanya. Oh, financial freedom yang saya mau, saya bisa beli apapun yang saya mau. Saya bilang, kayaknya Ibu Nani gak mungkin dapatnya itu. Saya bilang, tapi gak masalah, oke kamu begitu. Saya tanya orang kedua, kalau kamu apa? Ya saya percaya financial freedom itu uang saya banyak, berjibun. Saya mau ngapain aja bebas semau-mau saya. Oh tamak ini saya bilang yang ini. Saya ketika kita mulai acara, bukankah Tuhan menyingkapkan dari satu hamba Tuhan kepada satu hamba Tuhan yang lain. But financial freedom itu bukan seartinya kita bisa menjadi orang yang semau-maunya kita. Punya uang banyak, semau-maunya kita. Tapi financial freedom itu dimulai dari sini, saudara. Orang yang tidak segan-segan untuk meletakkan apa yang Tuhan mau
dan hidupnya jadi berkat buat begitu banyak orang. Karena sesungguhnya yang Tuhan mau, kita tidak menyembah mamon, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita tidak mengejar mamon, tapi kita mencari dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya begitu kita mencari Tuhan, hati kita melekat ke Tuhan, uang yang akan mengikuti saudara. Karena dialah Tuhan yang memberkati kita. Berkat Tuhan datang dalam hidup kita dan susah payah tidak menambahinya. Tapi sekali lagi dimulai dari mana? Hati. Saudara, jatah kita itu enggak kecil. Kita yang suka mengecil-ngecilkan sendiri, saudara. Tapi jatah kita itu besar dan ajaib. Dan jatah kita adalah semua yang terbaik, semua yang ajaib. Itu yang Dia mau berikan di tengah-tengah kita. Kita akan diberi power, kita akan diberi otoritas yang luar biasa. Tapi ingat, selama ada hati emas, hati yang murni, sudah dikuduskan, sudah dididik. Kita tidak menjadi penindas, tapi kita akan mengangkat orang di sekeliling kita. Lewati setiap proses yang harus kita lewati. Sampai hati kita murni. Lewati masa persembunyianmu, lewati masa didikanmu. Dan ini yang akan terjadi. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yang saya suka dalam Amplify Classic berkata, and the will and pleasure of the Lord shall prosper in His hand. Kehendak Tuhan dan apapun yang menyenangkan hati Tuhan akan berhasil di tangan saudara dan saya. Artinya golden hands itu bukan cuma hanya tangan yang diberkati Tuhan. Tapi akan menjadi tangan yang melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Melakukan apapun yang Tuhan sukai. Dan semua yang kita kerjakan akan berhasil. Berhasil menyukakan hati Tuhan kita. Dan bukankah itu yang terpenting? Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ujung-ujungnya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika dia meletakkan dirinya, dia membiarkan, dia mengorbankan dirinya. Kita berkata kehendak dan apapun yang menyukakan Tuhan akan berlimpah di tangannya. Ini bukan tangan yang menghancurkan, tapi ini tangan yang akan selalu berhasil untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan sukai. Refined by fire, release for glory. Hati yang dimurnikan dengan api dan dilepaskan untuk kemuliaan Tuhan. Dan begitu hati yang murni, tangan emas juga dia berikan di tengah-tengah kita. Saudara boleh buka tanganmu sama-sama. Buka tanganmu dan katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan tangan yang cacat. Ini bukan tangan yang rusak. Ini bukan tangan yang menghancurkan. Tapi ini tangan emas. Tangan yang memberi. Tangan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan sukai. Ini tangan yang akan mengikuti kemanapun hati Tuhan bergerak. Sekarang pegang hatimu saudara. Dan katakan, Tuhan, biar hati yang murni kau dapati dalam hidupku. Proses aku Tuhan sampai tuntas. Sampai yang murni, sampai yang mulia kau dapati dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sekali lagi mau datang kepadamu. Kami tahu seringkali apa yang kau perbuat, engkau sedang menyembunyikan kami. Tapi hari ini kami tahu ketika kami tersembunyi, kuasa-Mu tak pernah tersembunyi dalam hidup kami. Tuhan, sekalipun kami tahu seringkali kami merasa seperti sedang disembunyikan, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
Dan jika pertolongan-Mu terjadi kepada orang lain, Kau juga akan tolong hidup kami ya Tuhan. Tapi biar hari ini Kau dapati ada hati yang kembali percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ketika setiap kali kami disembunyikan kami masih ngomel. Ampuni Tuhan, ketika kami masih meragukan akan rencana-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali salah sangka dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang kami sudah mulai kehilangan iman kami kepadamu. Tapi hari ini kami mau kembali kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu kuasa-Mu tak akan pernah tersembunyi dalam hidup kami. Pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Biar ini menjadi jeritan hati kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan, tak tersembunyi kuasa. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong Tuhan, Kalau lain ditolong, saya juga. Dan ketika tangannya terbuka, kami akan menunggu waktu-Mu yang sempurna. Karena sesungguhnya Tuhan, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari sekali lagi nyanyikan, tak tersembunyi. tak tersembunyi. Kasih-Nya sudah mengalir di tengah-tengah kita saudara. Engkau yang kecewa, Dia sedang pulihkan hatimu hari ini. Kemarahanmu sedang Dia padamkan hari ini. Mari buka hatimu, mari buka hatimu. Dia sedang melawan setiap kita. Ya Rabbah, ya Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sembunyi Kuasa saya tidak tahu siapa, tapi ada beberapa engkau di sini, engkau merasa Tuhan seperti seakan-akan diam. Engkau merasa seakan-akan Tuhan hilang dari hidupmu, seakan-akan Tuhan undur dari hidupmu. Dan engkau di titik di mana engkau begitu merasa kesepian, engkau merasa sendiri. Dan berkali-kali engkau bertanya, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Dan tanpa kau sadari, kau mulai gak percaya kepada Tuhan. Engkau mulai kehilangan pengharapan, kau mulai kehilangan iman dalam hidupmu. Tapi hari ini Tuhan datang di tengah-tengah umatnya dan Dia berkata, "Nak, aku bukan sedang membuang engkau, aku sedang menyembunyikan engkau untuk sesuatu yang lebih ajaib." Bisakah kau percaya kepada hatinya, bahwa hati yang gak pernah jahat, saudara? Dia bahkan kirim saya datang ke tempat ini untuk sampaikan hatinya kepadamu. Kau gak pernah dibuang Tuhan. Kau hanya disembunyikan untuk dipersiapkan. Engkau sedang dikuduskan, dilayakkan, dididik. Sampai engkau menjadi emas yang murni di hadapan-Nya. Maka hari ini mari kembali percaya kepadanya.
kembali percaya kepada hatinya. Karena sesungguhnya kuasanya tidak pernah tersembunyi di tengah-tengah kita. Kalau yang lain ditolong, kalau dulu Tuhan menolong saudara, kalau dulu Tuhan menyatakan kuasanya, kalau dulu Dia menyatakan cintanya, hari ini sampai selama-lamanya Dia akan tetap tolong saudara. Dia akan menyatakan kuasanya, Dia akan menyatakan cintanya dalam hidup. Tapi hari ini mari jangan biarkan kebohongan iblis membutakan mata dan hati kita. Mari hari ini kembali kepada Dia. Mari kembali percaya kepada Dia, bahwa tak tersembunyi kuasanya, pertolongannya juga tak akan tersembunyi, dan itu akan datang tiba pada waktunya. Mari nyanyikan keluar dari hatimu dengan iman, dengan hati yang kembali katakan sembunyi kuasa. Kalau yang lain ditolong, kami juga akan Engkau tolong Tuhan juga. Dan ketika tangan-Mu terbuka buat kami, terbuka menunggulah ya Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Ini iman kami, ini deklarasi kami Tuhan. Tak tersembunyi kuasa hati yang tidak curiga dengan Engkau ya Tuhan. Kau turunkan hati yang kembali memilih untuk percaya kepadamu. Kau turunkan kembali Tuhan hati yang tahu bahwa Engkau tahu apa yang sedang Kau perbuat dengan hidup kami. Mari turunkan Tuhan. Mari mampukan kami melewati setiap proses yang harus kami lewati, supaya golden heart dan golden hands Kau berikan di tengah-tengah kami Tuhan. Hati yang murni seperti emas dan tangannya akan memberkati, dan diberkati Kau turunkan di tengah-tengah kami. Tapi kami minta Tuhan, biar Engkau jamin hidup kami. Di tengah segala kelimpahan, buat hati kami melekat kepadamu. Di tengah promosi Tuhan, buat hati kami melekat kepadamu ya Bapa. Dan jangan biarkan kami berpindah hati. Jangan biarkan kami bergeser 1 senti pun dari hatimu ya Tuhan. Tapi biar sampai selama-lamanya kami terus melekat pada hatimu. Dan biarkan yang terbaik itu yang kami nikmati bersama dengan Engkau.